Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala qaidil hurril muhajjalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a nahjahu ila yaumiddin. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanak la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Tsumma amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Wa sa'alta an ma'na at-tanzihi was-sana'i wa an ma yu'abbaru bihi 'anil hauli wal quwwah wa an ma'na an-nadami wal istighfar wa hal dhalika khassun bi ahli adh-dhunubi am 'amun hatta fit taraqqi min maqamin syarifin ila a'lamin. Fasal pada bab ini kata Imam Al-Haddad, kamu juga bertanya mengenai makna dari tanzih. Tanzih yakni penyucian, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sana itu bermakna pujian. Jadi kalau tanzih itu bentuk penyucian, menyucikan Allah. Seperti tasbih, subhanallah itu merupakan bentuk penyucian, ya, menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sana itu yang bermakna pujian, alhamdulillah itu sana. Wa an ma yu'abbaru bihi 'anil hauli wal quwwah, dan yang disebut atau yang diungkapkan dengan haul dan kuwah. Haul dan kuwah. Haul di sini bermakna daya, ya. Haul wal kuwah yang tersimpul dalam kalimat la haula wala quwwata illa billah. Dalam kalimat hauqala ini ada kata haul, ada kata kuwah. La haula tidak ada daya, ya. Wala quwata dan tidak ada kekuatan illa billah kecuali dengan kekuatan, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa hal dzalika khassun, wa hal dzalika khassun, wa hal dzalika khassun bi ahli dzunub. Ulangi. Wa an ma'nan nadami wal istighfar, dan juga kamu bertanya tentang makna nadam. Nadam bermakna penyesalan. Wal istighfar, dan ya, mohon ampun. Jadi kamu bertanya juga tentang haul dan kuwah. Haul daya, kuwah kekuatan. Jadi haul dan kuwah itu kalau dimaknai secara lengkap, la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah. Itu makna lengkapnya adalah tidak ada daya untuk melakukan, ya, ketaatan, dan tidak ada kekuatan untuk meninggalkan kemaksiatan
illa billah, kecuali dengan kekuatan bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna lengkapnya seperti itu. Kalau istighfar, nadam dan istighfar, ya, nadam bentuk penyesalan. Kalau istighfar permohonan ampunnya. Jadi ini satu paket sebenarnya. Karena tidaklah orang memohon istighfar kesempurnaannya, bahkan rukunnya di dalam taubat itu adalah an-nadam. Maka Nabi menyampaikan at-taubatu an-nadam. Taubat itu adalah memohon, taubat itu adalah penyesalan. Artinya rukun utama, pilar utama dalam taubat itu adalah penyesalan. Sama seperti ketika Nabi menyampaikan al-hajju arafah. Haji itu adalah arafah. Kenapa Nabi menyebutkan haji itu adalah arafah? Sedangkan kita tahu bahwa ya, di dalam rangkaian haji itu ada wukuf, di samping arafah ada Mina, ada tawaf dan seterusnya. Tapi Nabi meringkas dengan al-hajju arafah. Haji itu adalah arafah, artinya sebagai rukun terbesar. Nah, sebagai pilar utama dalam haji adalah arafah. Kalau tawaf di haji, di umroh ada, gitu. Sa'i di umroh ada. Tapi kalau wukuf itu tidak bisa ditinggalkan. Itu merupakan karakteristik atau rukun utama dalam haji. Sama ketika Nabi menyampaikan al-hajju arafah, haji itu adalah arafah, at-taubatu an-nadam, taubat itu adalah penyesalan. Artinya bahwa penyesalan adalah merupakan pilar utama di dalam pertaubatan. Wa hal dzalika khassun bi ahli dzunub. Apakah ya istighfar itu dan penyesalan itu khusus untuk kalangan orang-orang pendosa saja, atau am'amun hatta fit taraqi, ataukah bersifat general, bersifat umum, fit taraqi dalam peningkatan, mim maqamin syarif, dari satu makom yang mulia ila a'lamin, kepada makom mulia yang lebih tinggi. Jadi apakah sebuah istighfar ya, itu khusus untuk orang pendosa saja, ataukah juga relevan untuk orang-orang yang sudah berada di makom yang mulia untuk mencapai makom yang mulia di atasnya lagi? Fa'lam maka ketahuilah anna tanziha huwa taqdis. Ketahuilah bahwasanya tanzih itu adalah bermakna takdis. Takdis penyucian, menyucikan Allah. Subhanallah. Jadi kata subhanallah itu kan tasbih, ya. Tasbih, di dalam tasbih itu ya terkandung makna takdis, penyucian, yakni penyucian kita melepaskan atau menyucikan Allah dari berbagai sifat-sifat yang tidak layak bagi Dia. Ya, dari sifat-sifat yang tidak layak terhadap keagungan Allah. Namanya tasbih, takdis, tanzih. Jadi maknanya itu ya mirip. Wa ma'nahu, maknanya dari tanzih, tasbih dan takdis, pemahamannya adalah ayya'taqidal qalbu tanzihahu, hati itu meyakini tanzihal haqqi, terhadap kemahasucian Allah, jalla jalaluh, ya, jalla wa'ala, hati meyakini tentang kemahasucian Allah, baik pada zatnya, zatan wa sifatan wa af'alan, an musyabahatil makhlukin. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala maha suci, baik zatnya, sifatnya, perbuatannya, dari keserupaan makhluk. Oke. Maksudnya Allah maha suci, zatnya apa? Tidak ada yang serupa dengan zat Allah. Laisa kamitslihi syai'un. Ya. Tidak ada yang sesuatu apapun yang serupa dengan Allah.
Wa kullu ma khatara bi balik fallahu bi khilafi dzalik. Setiap yang terlintas di benak kita tentang Allah, ya, setiap yang terlintas di benak kita tentang Allah, fallahu bi khilafi dzalik, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan yang kita fikirkan. Ya. Kullu ma khatara bi balik fallahu bi khilafi dzalik. Maka pemahaman dari Allah itu maha suci pada zatnya yang pertama, kan Allah suci baik zatnya, sifatnya maupun af'alnya. Suci pada zatnya artinya Allah Subhanahu wa taala tidak ada siapapun dan apapun yang menyerupai Allah. Laisa kamitslihi syai'un. Oke, itu maknanya menyucikan Allah pada zatnya. Artinya Allah tidak ada yang serupa dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sifatan, dan tidak ada yang serupa dengan sifat Allah. Tidak ada yang menyamai sifat Allah. Walaupun Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan misalnya tentang Allah Subhanahu wa ta'ala di antara sifatnya, ya, itu Raufur Rahim, masuk dalam Asmaul Husna, Rauf yang maha belas kasihan, Ar-Rahim yang maha penyayang. Itu kan sifat Allah. Tapi juga Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan sifat Ar-Rauf Ar-Rahim itu pada Kanjeng Nabi kita, seperti dalam surat At-Taubah itu, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum rasulun, telah datang kepada kamu seorang rasul min anfusikum, dari jenis kalian, yakni dari manusia, harisun 'alaikum, ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum, yang mana berat baginya, bagi Rasul yang datang kepadamu, ini Kanjeng Nabi, berat kepadanya beban yang kalian, ya, yang dipikul tentang beban kalian. Harisun alaikum, yang sangat memperhatikan dengan kalian, bil mu'minina raufur rahim, dan sangat belas kasihan terhadap orang-orang yang beriman. Ini kan Kanjeng Nabi, ya? Allah menisbahkan, menyebutkan raufur rahim sebagai sifatnya Nabi. Loh, padahal kan Allah Subhanahu wa ta'ala juga punya sifat Ar-Rauf Ar-Rahim. Nah, bagaimana pemahamannya? Padahal katanya tadi bahwa Allah maha suci baik zatnya maupun sifatnya. Walaupun makhluk itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala disifati Ar-Rauf Ar-Rahim, tapi sifat Ar-Rauf Ar-Rahim itu merupakan limpahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang memberi. Itu pemahaman yang pertama. Yang kedua, makhluk itu walaupun dinisbahkan sifat Allah, tapi tentu tidak sama antara Raufur Rahimnya Allah dan Rauf Ar-Rahim makhluk. Artinya apa? Artinya tentu sifat Ar-Rauf Ar-Rahim pada Nabi itu adalah sebatas beliau sebagai Nabi, sebagai Rasul, sedangkan Ar-Rauf Ar-Rahim Allah itu adalah sifat Ar-Rauf Ar-Rahim dalam batas Allah sebagai Tuhan, dalam kapasitas Allah sebagai Tuhan. Paham? Jadi tetap tidak ada yang menyerupai sifat Allah, walaupun Allah Subhanahu wa ta'ala menisbahkan sifatnya juga ada pada makhluknya, seperti Rasulullah SAW sifat Ar-Rauf Ar-Rahim. Paham? Wa af'alan juga Allah suci, fiilnya, perbuatannya, tidak ada yang menyamai, tidak ada yang menandingi. An musyabahatil makhlukin, dari keserupaan makhluk. Fa innahul mutaqaddis, karena dia yang maha suci, subhanahu, maha suci dia, al munazzahu anis syuraka, yang terbebas, yang lepas, yang suci dari perkongsian, wal amsal, dan dari keserupaan, wa anil huduthi wa zawal, dan Allah Subhanahu wa ta'ala pula maha suci dari sifat baru dan
ya, dan hilang. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha suci dari sifat hudus. Karena hudus itu adalah sifatnya makhluk, baru. Kalau dikatakan baru, ya sifatnya makhluk. Kalau makhluk itu ada awal, ada akhirnya, ada permulaan, ada penciptaan, ada kehancuran. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak bersifat hudus. Dan ada perubahan. Kalau makhluk itu karena sifatnya hudus, baru, maka selalu akan berubah. Selalu akan berubah. Ya, kita saja dari kecil coba dilahirkan, kita dalam posisi normal, mata ada, telinga ada, kaki ada, tapi belum berfungsi. Lalu kemudian dengan perkembangan waktu, kita sudah beberapa waktu ada di dunia, 1 bulan, 2 bulan, sudah mulai berfungsi perlahan-lahan, tangannya sudah mulai aktif, mata sudah mulai yang semula selalu terpejam, mulai menyeka, kemudian kaki juga begitu. Kemudian perlahan-lahan kita mulai bisa tengkurap, ya. Kemudian perlahan-lahan mulai bisa mengangkat badan. Kemudian perlahan-lahan kita dengan bertambahnya usia bisa berdiri. Perlahan-lahan kita bisa mulai berjalan cepat. Perlahan-lahan, seperti itu. Artinya selalu ada perubahan. Bahkan kembali lagi ke masa seperti kanak-kanaknya. Itu ketika masa manula. Ya, jadi kenapa begitu? Karena sifat makhluk. Makhluk sifatnya hudus, baru. Kalau bersifat hudus baru, maka akan senantiasa bersifat mutaghayyir. Selalu akan berubah. Ya. Wa anil a'radi wal ilali wa anit taqyidi bizamani wal mahal. Allah Subhanahu wa taala juga terlepas dari ikatan, dari keterikatan, dari alasan-alasan, baik itu ikatan zaman maupun ikatan tempat. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala adalah yang menciptakan zaman, yang menciptakan tempat, maka yang menciptakan zaman dan tempat tidak butuh dengan tempat dan waktu. Oke? Bal huwal munazzahu an ayyatasawwaruhu wahmun aw yatakhayyaluhu khayalun. Bahkan dia adalah zat yang maha suci, yang disucikan untuk tergambarkan oleh ilusi maupun dihayalkan oleh akal. Ya, karena kaidahnya tadi kullu ma khatara bi balik fallahu bi khilafi dzalik. Apapun yang engkau bayangkan tentang Allah, maka Allah tidak sama dengan yang kamu bayangkan itu. Maka Kanjeng Nabi telah menyampaikan tafakkaru fil khalqi wala tatafakkaru fil khaliq fa innakum lan taqdiruh. Ya, mengangan-anganlah terhadap ciptaan Allah, terhadap makhluk Allah, dan jangan kalian berangan-angan, jangan kalian memikirkan tentang zat Allah, karena sesungguhnya kamu tidak akan mampu untuk menjangkaunya. Jadi ketika kita ada timbul tentang merenungkan zat Allah, itu harus segera kita palingkan. Soalnya apa? Itu adalah merupakan salah satu bentuk taghrir, bentuk tipu daya setan untuk menjerumuskan kita kepada langkah berikutnya. Au yuzfaru bihi fikrun au yudriku mahiyatuhu aqlun au yuhitu bihi ilmun. Allah Subhanahu wa taala maha suci dari dapat terjangkau oleh pikiran atau dapat dijangkau oleh akal atau juga dapat dijangkau oleh ilmu. Allah Subhanahu wa taala ya tidak dapat dijangkau oleh pikiran, bahkan oleh ilmu sekalipun. Walaupun orang dikatakan orang arif billah, orang yang kenal Allah maknanya adalah kenal terhadap keagungannya, terhadap ilmunya, terhadap kekuasaannya, bukan kenal kepada zatnya, karena tidak ada yang dapat untuk menjangkau zat Allah Subhanahu wa ta'ala.
tidak dijangkau oleh ilmu, tidak dijangkau oleh pikiran, tidak dijangkau oleh hayalan. Wa katsiran ma waqa'at tasbihu fil Qur'anil Karim. Dan banyak sekali tasbih yang ada di dalam Quran. Jadi dalam Quran itu tasbih banyak sekali. Okay? Ya. Muttasilan bitanzihil haqqi nafsih, yang mana bahkan hampir seluruh ya tasbih dalam Quran itu bersambung dengan penyucian terhadap zatnya. Betapa banyak di dalam Quran itu yang ayat-ayat yang dimulai dengan sabbahalillah, yusabbihulillah, subhana, banyak sekali. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan, subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha, ya. Kemudian apa? Yusabbihulillahi ma fis samawati, sabbah ya sabbihisma rabbikal a'la, yang di situ berisi tasbih. Amma adhafahu ilaihil mulhidun muttasilan bitanzihil haqqi nafsih, yang mana kebanyakan tasbih di dalam Quran itu disambungkan terhadap penyucian Allah Subhanahu wa ta'ala. Amma adhafahu ilaihil mulhidun, dari sifat-sifat yang dicantolkan oleh para apa mulhidun itu, orang-orang yang tidak mengakui adanya Tuhan, mulhid, orang-orang ateis, gitu. Mimma la yaliku bi'izzi kamali, dari sifat-sifat yang tidak patut ada pada keagungan, pada kemuliaan dan kesempurnaan Allah. Mislu qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'alallahi illal haqq. Wahai ahli kitab, janganlah kamu bertindak hulu, bertindak ekstrim ya di dalam agama kalian. Wala taqulu 'alallahi illal haq, dan jangan kalian mengatakan tentang Allah melainkan yang benar. Ila qaulihi, sampai kepada firman-Nya Allah, innamallahu ilahu wahid subhanahu ayyakuna lahu walad. Innamallah, sesungguhnya Allah, ilahu wahid, adalah zat yang maha satu. Subhanahu, maha suci Allah, ayyakuna lahu walad, maha suci Allah dari memiliki anak. Wa mithlu qaulihi ta'ala, dan semisal juga firman Allah, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba, mereka menjadikan pemuka pendeta mereka sebagai Tuhan. Ila qaulihi, sampai kepada firman-Nya Allah Subhanahu amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Wa mithlu qaulihi ta'ala, dan semisal firman Allah juga, ala innahum min ifkihim la yakuluna waladallah wa innahum lakadzibun. Ila qaulihi subhanallahi amma yasifun. Ala innahum min ifkihim, ketahuilah sungguhnya mereka dari kebohongan besar mereka. La yakuluna, mereka menyampaikan waladullah, mereka sebagai anak-anak Allah, wa innahum lakadzibun, dan sungguh mereka orang-orang pendusta. Ila qaulihi, sampai kepada firman Allah subhanallahi amma yasifun, maha suci Allah dari apa yang mereka sifati, ila ghairi dzalik, dan masih banyak ayat-ayat yang lain yang menunjukkan bagaimana tasbih itu di samping sebagai pembuka ayat, tapi juga banyak dalam Quran ya sebagai bantahan terhadap anggapan-anggapan orang-orang yang menganggap bahwa Allah punya anak, bahwa mereka adalah anak Allah dan seterusnya, maka ditepis oleh Allah dengan tasbih. Wa ammas sana'u fahuwal hamdu, adapun pujian, fahuwal hamdu wal madhu, yaitu berbentuk pujian, wa ma'nahu, maknanya adalah dzikru ma yastahiquhul mamduh, yaitu menyebutkan apa yang
yang menjadi hak dari yang dipuji. Nah, jadi pujian itu kan sesuatu yang disebutkan oleh orang lain yang mana layak dan memang menjadi hak dari orang yang kita puji. Min sifatil kamali, yang berisi sifat-sifat sempurna, wa ma huwa muttasafun bih, dan sifat-sifat lain yang sempurna yang memang mengandung makna mim'anil izzi, dari makna-makna kemuliaan, wasyarafi wal jalal, keagungan, wa ma yufidu minhu alal musna wa ghairih, dan apa yang Allah berikan minal ata' wan nawal, yang berupa pemberian maupun anugerah, wa ma yadfa'u anil madi wa an siwa, dan yang anugerah itu bisa juga berupa apa yang Allah hindarkan dari keburukan-keburukan. Min durubil bala, dari macam-macam bahaya, wal angkali, dan siksa. Makrunan bil i'zami wal ijlal, yang dibarengi dengan pengagungan dan menghadirkan kebesarannya. Ya. Wa min ajma'il ibarat wa ashmaliha lima'anis sana qaulu alhamdulillah. Wa min ajma'il ibarati, dan termasuk ibarah atau lafaz yang paling menghimpun, paling menyeluruh lima'anis sana, terhadap makna-makna pujian, adalah ungkapan alhamdulillah. Jadi alhamdulillah itu adalah ungkapan yang paling menyeluruh, berisi tentang pujian dan pengagungan. Wa alam annallaha ta'ala, ketahuilah bahwa Allah ta'ala wal munazzahu alal itlaq, Allah yang disucikan secara mutlak, wal mustahiqqu litsana ala kulli wajhin, dan yang berhak untuk dipuji dari setiap sisi. Kalau kita sebagai manusia, kalaupun dipuji oleh orang, sebenarnya kita tidak berhak untuk mendapatkan pujian itu. Karena apa? Kalau di dalam hikam ya, yang sudah kita hatamkan, dan insya Allah nanti kita ketemu lagi di hikam keberapa itu, bahwa ketika orang lain memuji kita, sebenarnya bukan karena kita memiliki sifat-sifat terpuji itu. Beda kalau Allah kan, kalau Allah kita puji, memang Allah punya sifat-sifat terpuji itu. Kalau Allah, ya kalau orang memuji kita, sebenarnya karena Allah subhanahu wa ta'ala dengan kasih sayangnya menutupi kekurangan-kekurangan kita, tidak ditampakkan oleh Allah kepada mereka, kepada orang yang memuji. Ya, seandainya Allah tampakkan kekurangan kita, orang yang akan memuji kita tidak jadi, bisa di-cancel pujiannya. Tapi karena saking besarnya Allah subhanahu wa ta'ala kasih sayangnya kita, kekurangan-kekurangan yang kita lakukan, dosa-dosa yang kita lakukan oleh Allah ditutupi, sehingga mereka memuji kita. Berarti sebenarnya yang dipuji oleh mereka, ya, pada hakikatnya itu adalah kesempurnaan Allah, bukan kesempurnaan kita. Jadi yang memiliki atau yang sempurna untuk dipuji itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bikulli ma'nan wa huwal munfaridu bidzalik, karena Allah adalah yang maha tunggal dalam apa? Dalam al-munfarid bidzalik, yang maha tunggal di dalam pujian itu. Wal mutawahhid bih, artinya pujian satu-satu yang sempurna untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Li'annahul munazza'an kulli naqsin, karena Allah lah saja yang suci, yang terbebas dari berbagai kekurangan. Al-muttasofi bikulli kamal, yang disifati dengan semua kesempurnaan. Al-mufidhi li kulli khairin wa nawal, yang memberikan semua kebaikan dan anugerah. Fatanzihu wassana lahu haqiqah wa li ghairihi majaz. Nah, maka pujian ya pada Allah itu adalah hal yang bersifat haqiqah. Sebenarnya kalau untuk Allah, ketika orang muji Allah, ya memang pujian itu adalah milik Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah.
Secara hakiki pujian hanya milik Allah. Adapun pada makhluk wali ghairihi majazan. Tapi kalau pada makhluk itu hanya bersifat majaz. Ya. Balla munazzaha wala mahmud siwahu hakikatan wa majazan. Nah, karena selain Allah Subhanahu wa taala ya tidak ada yang terpuji, tidak ada yang suci kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam batasan makhluk dan khalik. Tapi kalau makhluk yang sempurna pujiannya pada siapa? Kanjeng Nabi. Nah, beliau yang dipuji oleh Allah dalam Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Yang muji Kanjeng Nabi adalah Allah. Tapi hakikatnya ketika Allah muji Kanjeng Nabi, hakikatnya yang dipuji Allah adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena kesempurnaan Kanjeng Nabi adalah menunjukkan kepada kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala sebagai khaliqun nabi, sebagai yang menciptakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oke, kita cukupkan sampai di sini dulu, insyaallah nanti kita lanjut pada pertemuan yang akan datang pada hari Kamis yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa semangat untuk menambah ilmu, utamanya berkaitan dengan ilmu tauhid, utamanya berkaitan dengan ilmu fikih, utamanya berkaitan dengan ilmu menata hati, sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Bisirri al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana ya Allah ya Aziz ya Ghaffar ya Karim ya Sattar ya Halim ya Jabbar innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la tajal fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ij'alna wa auladana min ahli al-amn wal khair wa la tajanna wa min syarri wa dhayr. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Oke, demikian atur sembah nuwun. Kullu amrin mufawwadun 'ala Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak, barakallahu fiikum. Terus apa? Oke.